Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Isra Nursesti. Nama saya Anisari Putri Baruto. Nama saya Laman Deltafani. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep normal fisiologis dalam kehamilan. Konsep normal fisiologis dalam kehamilan. Kehamilan adalah proses alami dan fisiologis yang dialami oleh wanita. Selama kehamilan, tubuh wanita mengalami perubahan-perubahan normal dan sehat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Memahami konsep normal fisiologis itu penting agar ibu hamil dapat mengelola kehamilan dengan baik. Perubahan fisiologis selama kehamilan. Yang pertama adalah perubahan hormonal. Perubahan hormonal selama kehamilan terjadi perubahan signifikan pada sistem hormonal tubuh ibu untuk mendukung perkembangan janin. Yang kedua adalah pembesaran rahim. Rahim atau uterus akan terus membesar untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan janin. Meningkat dari ukuran kecil menjadi sebesar bola basket. Yang ketiga adalah fungsi plasenta. Plasenta berfungsi sebagai organ penghubung antara ibu dan janin, memfasilitasi pertukaran nutrisi, oksigen, dan zat besi. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita merupakan sistem yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang terlibat dalam proses reproduksi seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, vagina, dan vulva. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita merupakan sistem yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang terlibat dalam reproduksi seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, vagina, dan vulva. Masing-masing organ memiliki fungsi yang saling terkait dalam siklus menstruasi, ovulasi, dan kehamilan. Pemahaman tentang sistem reproduksi wanita sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesuburan wanita. Perubahan kardiovaskular, yaitu peningkatan volume darah. Volume darah wanita hamil meningkat secara signifikan mencapai 40-50% di akhir kehamilan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen yang meningkat bagi janin. Selanjutnya, peningkatan denyut jantung. Denyut jantung wanita hamil meningkat sekitar 10-15 denyut per menit dibandingkan sebelum hamil. Ini membantu untuk memompa darah yang lebih banyak ke seluruh tubuh. Selanjutnya, penurunan tekanan darah. Tekanan darah cenderung menurun di trimester pertama dan kedua kehamilan. Hal ini terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah. Selanjutnya ada perubahan respirasi. Peningkatan kebutuhan oksigen selama kehamilan. Kebutuhan oksigen wanita meningkat hingga 15-20% untuk mendukung metabolisme ibu dan perkembangan janin. Pernapasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya ada perubahan kapasitas paru-paru. Peningkatan ukuran uterus pada trimester akhir menyebabkan diafragma terangkat dan kapasitas paru-paru menjadi terbatas. Wanita hamil mengalami perubahan postur tubuh dan mengakomodasi perubahan ini. Itu ada adaptasi pernapasan. Meskipun kapasitas paru-paru menurun, wanita hamil mampu mengatur pola pernapasan untuk memastikan oksigen yang cukup. Peningkatan volume tidal dan frekuensi pernapasan membantu memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat. Selanjutnya ada perubahan gastrointestinal, yaitu mual dan muntah. Perubahan hormon selama kehamilan dapat menyebabkan mual dan muntah, terutama pada trimester pertama. Ini merupakan kondisi normal yang dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan kecil secara teratur. Selanjutnya ada konstipasi. Peningkatan progesteron selama kehamilan dapat menyebabkan konstipasi. Konsumsi serat, air, dan aktivitas fisik ringan yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Selanjutnya ada penyerapan nutrisi. Penyerapan nutrisi penting seperti zat besi, kalsium, dan asam folat meningkat selama kehamilan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Baik, selanjutnya perubahan sistem urinaria. Yang pertama ada peningkatan volume urin. Selama kehamilan terjadi peningkatan volume urin sebanyak 25-50%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke ginjal dan peningkatan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua ada dilatasi traktus urinarius. Terjadi dilatasi ureter dan pelvis ginjal sebagai akibat dari efek relaksasi otot polos oleh hormon progesteron serta menekan mekanis dari uterus yang membesar. Yang ketiga ada perubahan komposisi urin.
Konsentrasi urea, asam urat, dan kreatinin dalam urin menurun selama kehamilan karena peningkatan volume urin. Namun, ekskresi total zat-zat ini justru meningkat. Yang keempat ada inkontinensia urin. Sering terjadi inkontinensia urin, terutama pada trimester akhir kehamilan akibat penekanan kandung kemih oleh uterus yang membesar. Perubahan muskuloskeletal. Yang pertama ada perubahan postur. Pusat gravitasi tubuh wanita hamil bergeser ke depan, menyebabkan perubahan postur dengan lordosis lumbar yang semakin meningkat. Yang kedua ada nyeri punggung. Perubahan postur, peningkatan berat badan, dan relaksasi ligamen dapat menyebabkan nyeri punggung bawah yang sering dialami wanita hamil. Yang ketiga, kelelahan otot. Berat badan yang bertambah dapat mengakibatkan kelelahan pada otot-otot, terutama otot punggung, perut, dan muka. Yang keempat ada risiko cedera. Kelenturan sendi yang meningkat selama kehamilan dapat meningkatkan risiko cedera, terutama pada pergelangan kaki dan lutut. Perubahan kulit dan sistem endokrin. Yang pertama ada perubahan kulit. Selama kehamilan, kulit wanita mengalami berbagai perubahan seperti pigmentasi penebalan dan kekeringan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada peningkatan vaskularisasi. Aliran darah meningkat di kulit menyebabkan wajah payudara dan seluruh tubuh terlihat lebih merah karena pembuluh darah yang lebih besar dan penuh. Yang ketiga ada sistem endokrin. Kelenjar endokrin terutama hipofisis, tiroid, dan adrenal mengalami perubahan signifikan untuk mendukung perkembangan janin dan perubahan ibu selama kehamilan. Sekian video dari kami, terima kasih.